Halo semuanya, gua Andrea Nugra. Gua di sini sebagai mahasiswa Sistem Informasi semester 5. Gua di sini kelas karyawan ya. Gua berasal dari Universitas Maksum yang berada di Bandung Timur. Nah, di sini gua semata-mata bukan untuk buat video seperti biasanya, namun di sini gua buat video untuk pengerjaan tugas UAS, ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya sendiri yaitu Budila Siti Fadilah dengan matkul testing dan implementasi sistem informasi ya. Nah, sebelum melanjutkan ke segmen selanjutnya, gua di sini nggak sendirian. Gua di sini ditemani 3 orang. Satu kelompok itu 3 orang yang terdiri dari Indra Gunawan dan juga Muhammad Jamur. Oke, kita lanjut ke poin pertama. Poin pertama di sini gua ingin memperkenalkan gua sendiri tugasnya untuk download dari JMeter dan Selenium IDE itu. Lanjut ke Indra Gunawan, tugasnya untuk melakukan testing terhadap JMeternya dan juga Muhammad Jamhur melakukan testing terhadap Seleniumnya. Gimana? Penasaran untuk segmen selanjutnya? Tonton seterusnya ya. Let's go. Halo semuanya, saya Andrian Nugra dari kelas Sistem Informasi NR ya, semester 5 dan berkelompok dengan Muhammad Jamhur dan Indra Gunawan. Di sini saya kebetulan kebagian tugas untuk menginstal Selenium, IDE, dan juga JMeter. Sebelumnya saya di sini ada tab bagaimana cara menginstal JMeter ya. Tapi di sini kita mulai dari penginstalan yang termudah dulu, yaitu Selenium. Selenium. Kita langsung aja masuk ke Chrome Web Store ya, yang ada di atas. Ini cara termudah. Kita hanya langsung klik tambahkan ke Chrome ya. Lalu kita add extension. Kalau kalian memakai bahasa Indonesia, tambahkan ekstensi artinya ini. Nanti ada pemberitahuan di atas ketika download sudah selesai. Kebetulan juga saya sedang buat video di sini dan ada rekan saya juga di sini di samping sedang buat podcast kebetulan. Jadi langsung aja sekaligus buat tugas. Langsung aja klik, udah terinstall ya. Selenium IDE sudah siap digunakan. Nah, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamhur, Prodi Sistem Informasi Fakultas Komputer. Di sini saya akan melakukan tes server dengan menggunakan server Siakat Masum University dengan ketentuan login akun benar dan login akun salah. Tugas ini dibuat untuk melengkapi nilai mata kuliah semester 5 testing dan implementation sistem farmasi. Baik, langsung saja kita mulai pengetesan servernya. Pertama kita masuk ke extension, kita masuk ke Selenium, kita klik lipat new project. Di sini kita tinggal tulis namanya, project name yaitu Siakat. URL-nya kita masukkan, kita start, kita mulai. Baik, di sini kita masukkan NIM-nya. Dan passwordnya. Baik, di sini user berhasil masuk ke website. Di sini kita klik kanan, memberitahu kepada Selenium bahwa proses sesuai dengan apa yang kita harapkan.
di sini kita klik verify. Ini kita klik selected value yang berarti proses sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita robot kembali, kita keluar, kita stop recordnya, kita beri nama tesnya login akun benar, kita klik OK, kemudian kita jalankan tes. Baik, di sini semua centang hijau kecuali ada satu mouse out. Di sini tadi kita klik klik di jendela tampilan websitenya, tadi kita klik keluar. Nah, di sini ada cakra merah. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan dengan cek akun salah, login akun salah. Di sini kita tinggal klik searching tes. Di sini kita tes case-nya, kita add. Nah, di sini kita tinggal record aja. Baik, di sini sudah masuk, kita keluar dulu. Nah, di sini kita ketikkan nah, di sini passwordnya kita masukkan dengan password yang salah. Kemudian kita login. Di sini kita klik tujuannya verify. Tujuan untuk membuat Selenium bahwa tahap yang kita proses atau proses seleksi yang kita inginkan tidak sesuai. Kita keluar lagi, kemudian kita jalankan tesnya. Kita tunggu lagi loading. Baik, di sini hasilnya login akun salah karena tadi kita masukkan password yang salah. Di sini errornya tidak bisa masuk. Harusnya password yang benarnya adalah yang ini. Di sini baik, sekian karena kita masukkan password yang salah. Jadi di sini hasilnya adalah silang merah. Baik, sekian mengenai pengetesan menggunakan Selenium IDE dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke install Jmeter. Jmeter load testing. Tunggu dulu ya. Nah, Apache Jmeter. Kita klik aja link yang di atas. Karena saya sudah pernah berdownloadnya, jadi ada warna di situ. Kita cari yang paling mudah dicari, yaitu download release. Main ke bawah ya. Kita pilih sesuai ukuran kita. Apache Jmeter arsip. Apache mana ya? Kemarin saya download juga
Oh iya, ini udah aja. Kita langsung ke penginstalan aja. Kita dulu harus diekstra dulu nih. Ada 3.000 item. Wah, kayaknya bakal lama. Apache Geometer ini versi 5.6.3. Kita pilih yang Apache Geometer 5.6.3 requires Java plus X. Kayaknya bakal lama untuk install semuanya. Kita hanya berharap dan sabar dulu. Kenapa harus di ekstra? Ya karena untuk memudahkan akses file yang ada. Kalau kita nggak mengekstranya, kita langsung ke lisensi clear. Bukan sih buat apa. Ini belum ada karena kita belum ekstranya full. Baru 44%, kita tunggu aja dulu. Kita cek suaranya masuk nggak nih? Halo, kayaknya masuk ya? Masuk, masuk. Baru berapa persen ya? Videonya akan di-upload sama Yandra Gunawan ya. Saya nggak akan upload di channel YouTube saya karena itu khusus niche lokasi. Nggak sembarangan video loh masuk. Karena masih masa-masa juga untuk bangun audiens. Jadi setelah ini kita nonton podcast kita ya. Kita akan bahas tentang apa nih? Apa aja. Apa? Seperti anak muda biasanya. Anak muda gitu Anda. Bukan Ya, apa-apa. masih belum melintas setengah abad umur, bisa dibilang pemuda, meskipun jiwa memaksa. Selenium sudah terinstall. Kalau ini gagal, ya maafkan saya gagal. Saya hanya menyelesaikan tugas saja. Dan rekan teman saya yang melanjutkan untuk testingnya. Ini untuk ujian mata kuliah testing dan implementasi sistem informasi. Udah 70%. Lama ya. Berapa menit lagi nih? Nanti bisa lah di ini, di kecepatan untuk videonya percepat sewaktu pas ngedownload. Ya, bahas pengekstraan file.
Jenuh juga ya. Awas mun eueuh suara mikan. Eueuh suaraan tinu mikna. Aduh aing mah. Capek-capek aing nyieun video ieu. Itu gede ya, seberapa beli Bang? Ah, 70 MB euy. Masih kecil. Kecil, kecil. Ya, ngedit video tuh hampir 2 giga Ya kalau video video lagu tuh. Lagu single 2 giga. Lagu. Terus efek, terus editan, terus mixing. gila deui, ya Allah. Dikirim ke WA jadi 15% 30 lagi, MB. 14% lagi. Ini ada 14% lagi. Bang ada bari udut. Mana udut teh? Udah gede. Ada kamera naon? On? Ah, Mengerikan. nggak akan ada yang ngelarang kelas karyawan ngerokok, cok. Jarum coklat. Gaya keren lagi rokok ya, rokok murahan lah. Jarum coklat itu rokok jago. Jago. Rokok jago mana ada rokok menusuk. Jarum coklat. 3%, 7%, Cuman 6%. yang kebal aja yang tahan sama jarum. Orang lain itu langsung batuk-batuk. Jarum rokok paling menusuk. Korek. Asbak. Asbak. Oh, baik asbak. Anyway. Gimana? Tadi? Nge YouTube aman gitu. Nah, Mun YouTube ngerokok. podcast heeh. Ah, bahaya euy. Nah, yang ngerokok mah entau. Dengan dulu kita mah ngerokok bisa kan disebutkan rokok aku lagan gitu kan. Pas kenyataan tadi dengan rokok na Jika hasil mah terang. jika ada di karbucer tembak Ronald mah soal duit jadi teu mikirkeun AdSense. Langsung di sini ada apa CJ-Meter 563 kita langsung ekstras di sini ada mana oh di urang bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Gunawan dari Sistem Informasi Non-Reguler semester 5. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara melakukan testing di aplikasi Apache JMeter. Yang sebelumnya kita sudah lihat video bagaimana cara instalasi dari aplikasi JMeter ini oleh Kang Andri. Oke, langsung saja kita akan membuka file aplikasi JMeter ini, yaitu di file Explorer. Saya installnya di lokal disk C, lalu ke folder Apache JMeter, lalu ke folder bin. Setelah itu kita double klik di Apache JMeter ini yang tipe filenya yaitu executable jar file. Double klik. Tunggu beberapa saat, lalu kita maximize untuk tampilan full di Windows-nya. Sebelum kita melakukan testing, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu performance testing dengan JMeter. Performance testing dengan JMeter mengacu pada penggunaan Apache JMeter, sebuah aplikasi open source berbasis Java untuk menguji performa aplikasi server atau layanan web. JMeter memungkinkan pengembang dan penguji untuk mensimulasikan berbagai skenario pengguna atau user load secara bersamaan untuk mengukur. Yang pertama yaitu response time. Response time yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk merespon permintaan. Yang kedua ada throughput, yaitu jumlah transaksi yang dapat ditangani oleh sistem dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada scalability, yaitu kemampuan sistem untuk menangani peningkatan beban. Yang keempat ada stability, yaitu kemampuan sistem untuk tetap berfungsi dengan baik dalam kondisi beban berat atau penggunaan jangka panjang ya. Yaitu fitur utama JMeter dalam performance testing ada simulasi beban. Yang pertama yaitu membuat sejumlah besar pengguna virtual yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Yang kedua ada protokol yang didukung seperti HTTP, FTP, JDBC, dan sebagainya. Yang ketiga ada monitoring dan reporting, menyediakan grafik dan laporan untuk menganalisis hasil pengujian. Yang keempat ada pengujian berulang, yaitu kemampuan untuk menjalankan pengujian secara otomatis dan berulang. Manfaat dari performance testing dengan JMeter ini yaitu yang pertama, meningkatkan pengalaman pengguna dengan memastikan waktu respon yang cepat. Yang kedua, mengidentifikasi bottleneck atau masalah yang mempengaruhi performa. Yang ketiga, memastikan sistem mampu menangani jumlah pengguna sesuai kebutuhan bisnis. Yang keempat ada
menjamin kualitas aplikasi sebelum rilis ke lingkungan produksi. Oke, langsung saja kita akan melakukan load test, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu load test. Load test adalah salah satu jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengukur kinerja sistem saat diberikan beban kerja tertentu. Pengujian ini dilakukan dengan mensimulasikan sejumlah pengguna atau transaksi secara bersamaan untuk mengevaluasi bagaimana aplikasi server atau sistem bekerja dalam kondisi yang realistis. Jadi intinya load test ini itu untuk melakukan testing bagaimana jika sejumlah pengguna atau transaksi dilakukan secara bersamaan gitu dalam mengakses website ini, terutama di website yang akan kita testing. Tujuan dari load testing ini yaitu untuk mengukur kapasitas sistem, menemukan bottleneck, memastikan stabilitas, optimasi performa. Manfaatnya yaitu memastikan website dapat menangani beban kerja aktual, mencegah downtime atau masalah performa di lingkungan produksi, memberikan pengalaman pengguna yang baik dengan waktu respon yang optimal, mengurangi risiko kegagalan sistem saat digunakan oleh banyak pengguna. Jadi dengan load testing ini, pengembang dan penguji dapat mempersiapkan aplikasi untuk menghadapi skenario dunia nyata dengan lebih baik. Selanjutnya kita akan melakukan testingnya secara langsung. Yang pertama, kita akan mengganti nama dari test plan ini menjadi load test. Setelah itu kita save dengan nama filenya load test. Yang sebelumnya saya sudah melakukan testingnya. Kita klik yes saja. Setelah itu kita klik kanan di load test ini. Ke thread user, lalu tambahkan thread group. Nah, number of thread ini kita ganti dengan 20. Artinya 20 user ya, atau 20 pengguna. Lalu klik kanan di thread group. Klik add sampler, lalu http request. Nah, setelah itu masukkan link web yang tadi. Di sini saya menggunakan link website dari Kecamatan Cicalengka. Setelah itu kita masukkan linknya. Jangan lupa dari slash ini kita hapus sampai ke https. Lalu publiknya kita hapus sampai slash ini. Setelah itu kita klik kanan di load test ini, klik add, lalu ke listener, ke view result tree. Dan kita klik kanan lagi di sini, ke listener, lalu ke view result in table. Setelah itu kita klik kanan lagi di load test, ke listener, lalu ke graph result. Kita klik kanan lagi, add listener, ke summary report. Nah, setelah itu kita akan lakukan running. Nah, di view result tree ini menunjukkan bahwa semua user dapat mengakses website secara bersamaan dengan user-user yang lain. Jadi, kita dapat mengakses website ini secara bersamaan, meskipun bersamaan, dan bisa dilakukan secara aman tanpa ada kendala. Cara result table-nya statusnya oke semua. Di sini sampelnya ada 20 user. Selanjutnya ada graph result. Graph result ini munculnya itu dapat muncul dengan menunggu selama 5 menit kurang lebih. Sembari kita menunggu, kita lihat summary report-nya. Di sini tingkat errornya itu 0%, artinya tidak ada error sama sekali. Secara kesimpulan, artinya bahwa load test yang dilakukan ini berhasil dan website yang kita tes ini dapat dapat menerima akses dari semua user secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya kita akan melakukan yang namanya stress test. Sebelum kita melakukan stress test, izinkan saya menjelaskan apa itu stress test. Stress testing atau stress test adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan sistem atau aplikasi ketika berada di luar batas normal operasionalnya. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban kerja yang sangat tinggi, bahkan melampaui kapasitas umum yang diharapkan, untuk mengetahui bagaimana sistem merespon dalam kondisi ekstrim. Jadi kalau load testing yang tadi itu testing yang dilakukan untuk menguji coba apabila sejumlah user dalam
artian banyak gitu. Banyak user mengakses website tersebut secara bersamaan. Sedangkan stress testing ini pengujian yang dilakukan untuk dengan memberikan beban kerja yang sangat tinggi gitu. Jadi yang melampaui batas maksimumnya. Jadi tujuan stress testing ini untuk menemukan titik kegagalan, yang dimana mengidentifikasi titik dimana sistem mulai gagal atau tidak berfungsi dengan baik ketika kita memberikan beban kerja yang sangat tinggi kepada website tersebut. Kedua ada mengukur ketahanan sistem, yang tadi itu menguji stabilitas, yang keempat ada mendeteksi bottleneck. Nah, manfaat dari stress testing ini yaitu memastikan ketahanan sistem, meningkatkan keandalan, mencegah downtime, dan mengoptimalkan infrastruktur. Jadi stress testing ini sangat penting untuk memastikan bahwa website tetap dapat diandalkan bahkan dalam situasi yang tidak terduga atau di luar rencana penggunaan normal, seperti beban yang sangat berat pada website tersebut. Oke, langsung saja kita akan melakukan stress testing. Di sini kita ganti nama test plan-nya dengan stress testing. Setelah itu kita save. Nah, di sini kita akan mengklik kanan di stress testing ini, lalu add ke thread group. Setelah itu nomornya kita rubah menjadi misalkan 10 user. Dan ramp up periodenya 5 detik. Lalu kita klik kanan di sini. Kita masukkan HTTP request. Kita masukkan link website yang tadi. Jangan lupa hapus slashnya sampai HTTPS. Untuk memudahkan kita copy saja ini yang sudah beresnya. Lalu setelah itu kita klik kanan di HTTP request, ke add listener, lalu fill result tree, dan klik kanan lagi di HTTP request, add assertion, ke respond assertion. Yang selanjutnya kita masukkan, maksud saya kita klik respon code ini, lalu ke contains. Setelah itu kita add, lalu masukkan bebannya yaitu 200. Nah, setelah itu kita klik di thread group, add, lalu sampler, lalu HTTP request. Kita ganti nama. Maksud saya kita copy link ini. Sudah jadi tadi. Nah, klik HTTPS yang ini, lalu add listener ke view result tree. Selanjutnya kita klik kanan di HTTP request lagi, add listener ke summary report. Nah, klik kanan lagi di HTTP request ini, add, lalu listener ke view result in table. Nah, setelah semua itu kita lakukan, lalu kita klik run. Nah, di sini muncul centang-centang hijau ini ya, artinya dalam semua 10 user ini tidak terjadi error. Jadi ketika diberikan beban yang berat, website ini tidak ada error ya. Begitupun dengan view result tree yang ini. Summary reportnya menunjukkan errornya yaitu 0%, artinya tidak ada error sama sekali. View result in table-nya statusnya oke semua di 10 user. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan yang namanya SWOT test. Sebelum kita melakukan SWOT test, izinkan saya menjelaskan apa itu SWOT test. SWOT test adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja, stabilitas, dan keandalan suatu sistem ketika dijalankan dalam waktu yang lama di bawah beban kerja tertentu. Pengujian ini sering disebut juga sebagai endurance testing atau longevity testing.
Jadi jika load testing untuk kinerja ketika waktu yang bersamaan, stress testing ketika diberikan beban yang berat, dan sedangkan shock testing ini yaitu ketika dijalankan waktu yang lama websitenya gitu. Jadi tujuan shock testing ini yaitu mendeteksi masalah jangka panjang, memastikan stabilitas, menguji kebocoran sumber daya, lalu memverifikasi performa konsisten. Manfaat shock testing ini yaitu mengidentifikasi masalah tersembunyi seperti bug yang mungkin tidak terlihat dalam pengujian jangka pendek ya. Terus memastikan stabilitas jangka panjang, mengurangi risiko downtime, meningkatkan kepercayaan. Jadi shock testing ini sangat penting untuk sebuah website yang berjalan secara terus-menerus seperti server, sistem IoT atau aplikasi kritis seperti perangkat medis dan sistem perbankan. Baik, langsung saja kita akan melakukan shock testingnya. Seperti biasa kita ganti test plan ini dengan shock test. Lalu save dengan nama filenya shock test. Klik kanan di sini, lalu add thread group. Lalu setelah itu kita rubah number of thread-nya menjadi 10, artinya 10 user. So, checklist infinite ya, lalu specify thread lifetime, durasinya kita ganti ke 300 detik. Artinya 300 detik. Setelah itu kita klik kanan di thread group, ke add listener, lalu ke grab result. Ke thread group lagi, klik kanan, listener, ke result in table. Setelah itu klik kanan lagi di thread group, add, lalu listener, ke summary report. Nah, langsung jangan lupa kita masukkan HTTP request-nya. Masukkan lagi linknya. Oke. Setelah itu kita running. Kita lihat graph result-nya. Seperti biasa graph result ini muncul dalam beberapa menit. Sembari kita menunggu, kita ke view result in table-nya. Di sini statusnya oke semua. Jadi ketika website ini dijalankan dalam waktu yang lama, website ini dapat melakukannya dengan aman. Kita lihat ke summary report, ada 0,30%-an yang error, artinya di sini ada beberapa error. Kita cari, ini ada satu yang error. Ya, dari sekian banyak yang sampel yang melakukan dalam jangka waktu yang panjang ini terdapat satu error. Artinya website ini belum sepenuhnya sempurna ya. Jika kita melakukan mengunjungi website ini dalam jangka waktu yang panjang. Baik, yang selanjutnya kita akan melakukan yang namanya spike test. Sebelum kita melakukan spike test, seperti biasa, izinkan saya menjelaskan apa itu spike test. Spike test adalah jenis pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan stabilitas sistem ketika terjadi peningkatan beban kerja secara tiba-tiba gitu dalam waktu singkat, diikuti oleh penurunan beban secara cepat. Pengujian ini merupakan salah satu bentuk stress testing dan digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem menangani lonjakan mendadak dalam lalu lintas atau permintaan pengguna. Tujuannya yaitu menilai respon sistem terhadap lonjakan beban, mengidentifikasi bottleneck, mengukur waktu pemulihan, dan meningkatkan keamanan. Lalu manfaat spike testing yaitu mencegah gangguan layanan yang menyebabkan downtime secara lonjakan beban terjadi, meningkatkan skalabilitas yaitu memastikan bahwa sistem mampu menangani peningkatan permintaan secara tiba-tiba, meningkatkan keandalan, memberikan keyakinan kepada tim pengembang bahwa aplikasi siap untuk skenario beban puncak, mengurangi risiko produksi. Jadi spike testing ini sangat penting untuk sebuah website yang mungkin menghadapi lonjakan beban mendadak seperti situs e-commerce selama acara besar, aplikasi streaming, atau sistem layanan darurat lainnya. Dengan pengujian ini, teman-teman dapat memastikan bahwa sistem tetap tangguh dan mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik
dalam skenario beban ekstrim. Baik, langsung saja kita akan melakukan spike testingnya. Di sini kita ganti test plan-nya dengan spike test. Lalu save. Jangan lupa file name-nya ganti ke spike test, klik save. Nah, baik, langsung saja kita klik kanan di spike test ini, add thread user ke ultimate thread group. Nah, ganti nama ultimate thread group ini menjadi spike test. Nah, start thread count-nya kita add draw dulu. Start thread count-nya kita ganti dengan 10. Initial delay-nya biarkan 0, startup time-nya kita ganti dengan 20 detik. Hold load-nya kita ganti dengan 20 detik. Startup time-nya kita ganti dengan 2 detik. Shutdown time-nya tetap 10. Lalu kita add draw lagi, start thread count-nya kita ganti dengan 30. Initial delay-nya kita ganti tetap 0 ya. Jangan dirubah. Startup time-nya kita ganti dengan 2 detik. Hold load-nya kita ganti dengan 20 detik. Lalu shutdown time-nya 10. Nah, yang selanjutnya kita klik kanan di spike test. Add, lalu listener ke grab result. Lalu klik kanan lagi di spike test. Lalu kita klik kanan spike test yang ini, ke listener, view result in table. Lalu klik kanan di spike test ini lagi, listener, ke summary report. Ini harusnya di sini ya. Listener, view graph result. Ini kita hapus saja. Nah, di spike test ini kita klik kanan ke add sampler. Nah, di spike test ini yang ini kita klik kanan add sampler, lalu ke HTTP request. Baik, di HTTP request ini kita akan masukkan link website yang tadi, lalu ke /public misalkan path-nya. Lalu kita klik running. Nah, setelah kita klik running, di sini di summary report-nya dijelaskan bahwa terdapat error sebanyak 45,17%. Artinya dari total dari semua testing atau usernya itu terdapat 45,17%-nya mengalami error. Kita lihat di view result in table-nya, di sini beberapa user itu mengalami error ya, dan sebagiannya lagi itu berhasil dengan aman. Artinya di website ini ketika diberikan peningkatan beban kerja secara tiba-tiba dalam waktu singkat diikuti oleh penurunan beban secara cepat, website ini masih mengalami beberapa error gitu. Nah, baik, secara kesimpulan dapat ditarik bahwa rangkaian pengujian ini menunjukkan bahwa aplikasi sebetulnya belum memenuhi semua indikator utama performa, stabilitas, dan keandalan yang diperlukan untuk digunakan di lingkungan produksi. Sistem yang telah dioptimalkan untuk menangani beban kerja yang direncanakan, yaitu dengan load test tadi ya, dengan waktu respon yang cepat dan throughput yang konsisten, bahwa menunjukkan website ini berjalan dengan aman tanpa ada error sama sekali. Dan ketika mengatasi, dan yang selanjutnya ada mengatasi lonjakan pengguna atau transaksi, yaitu dengan stress test yang tadi secara mendadak dengan waktu pemulihan yang singkat. Dengan stress test yang tadi itu website ini tuh dapat berjalan dengan aman tanpa ada error sama sekali. Nah, ketika beroperasi secara berkelanjutan tanpa masalah jangka panjang yang mempengaruhi stabilitas, yaitu dengan spike test, swag test maksud saya, itu
masih terdapat beberapa error ya. Yang selanjutnya, mengelola beban puncak dan merespon tekanan tinggi tanpa kegagalan yang signifikan. Sebetulnya dari testing yang tadi, yang terakhir, yang spec test itu terdapat beberapa error ya, bahkan hampir banyak lah yang error, kita sekitar 45%, itu hampir setengahnya dari semua user itu mengalami error. Jadi dengan demikian website ini masih perlu beberapa perkembangan dan juga dengan diharapkan dapat memberikan pengalaman pengguna yang optimal serta mendukung kebutuhan bisnis secara efektif. Jadi artinya sebetulnya website ini siap untuk diluncurkan ke lingkungan produksi, namun masih ada beberapa yang harus diperbaiki gitu supaya dapat berjalan dengan lancar semuanya. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.